menjelaskan salah satu cara melunaskan hutang. Ya, cara melunaskan hutang sekaligus praktek. Karena hutang saya sedikitnya, ini sedikitnya, yang sebanyaknya nggak usah disebut. Ya, sedikitnya 4 miliar rupiah dan harus lunas insya Allah di bulan Februari awal. Di bulan Februari awal, sekarang awal Desember, berarti awal Januari, awal Februari. Hanya tersisa 2 bulan, ya 2 bulan. Kurang lebih tersisa 60 hari. Dalam 60 hari saya harus memenuhi kewajiban melunaskan hutang majelis, hutang pembangunan, hutang pembelian tanah, material dan lain sebagainya sebesar sedikitnya 4 miliar rupiah. Nah gimana caranya? Ini banyak yang nanya, caranya bagaimana? Sekaligus saya ajarkan dan ijazah doanya saya ijazahkan. Jadi enggak usah tanya lagi doanya itu udah diijazahin belum, boleh diamalkan tidak. Karena yang akan saya ajarkan adalah doa yang secara khusus diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada menantu beliau yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi banyak doa untuk melunaskan hutang. Tapi yang satu ini spesial karena doa ini langsung Nabi SAW ajarkan kepada menantu beliau yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah sebelumnya harus ada yang kita perbaiki dulu kalau salah. Cara berhutang. Ya cara berhutang. Satu, cara berhutangnya harus halal. Ya, sesuai syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau cara berhutangnya itu haram, maka diawali tobat dulu. Minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena caranya haram, caranya tidak halal, caranya tidak diizinkan, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tobat dulu, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan. Ya dengan penuh kesungguhan. Kemudian yang kedua, ini yang juga gak kalah pentingnya. Niatnya ketika berhutang. Karena niat ketika berhutang menentukan dan sangat menentukan harta yang kita terima atau hutang itu sendiri yang kita terima nanti akan membawa kebaikan atau kehancuran. Ya, akan membawa kebaikan atau kehancuran. Barang siapa yang berhutang dengan niat untuk melunaskannya dijanjikan oleh Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berhutang dengan niat melunaskannya, addahullah anhu, maka Allah yang akan melunaskannya. Ya, siapa berhutang niat pengen melunaskannya, maka Allah yang akan melunaskannya. Kalau judulnya ada jaminan Allah yang akan melunaskannya, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Artinya kalau niat hutangnya itu betul, insya Allah pasti lunas. Dan lunasnya enggak susah, lunasnya enggak capek, lunasnya enggak bawa masalah, lunasnya dengan mudah. Kenapa? Karena janjinya Allah, Allah yang melunaskannya. Siapa yang melunaskan? Allah yang melunaskannya. Kalau Allah yang melunaskan caranya bagaimana? Nah disitulah istimewanya. Kalau udah judulnya Allah berkata aku yang urus, aku yang lunaskan, Allah enggak mau caranya kita tahu. Ya caranya kita tidak akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pokoknya ujung-ujungnya lunas. Tugasmu hanya melakukan yang bisa kamu lakukan sehingga kalimat saya berhutang dengan niat untuk melunaskan itu betul-betul terwujud karena definisi niat adalah keinginan yang diikuti dengan perbuatan. Itu namanya niat. Kalau keinginan enggak ada perbuatannya, enggak ada aksinya, namanya melamun. Pengen beli rumah, tapi enggak ada aksinya, enggak ada perbuatannya, cuman pengen beli rumah. Itu namanya apa? Ngelamun, ya melamun. Pengen nikah, cuman ngomong pengen nikah, tapi enggak pernah cari calon mertua, bukan calon istri, calon mertua. Enggak pernah cari calon mertua, enggak pernah ya dia persiapkan yang harus dia penuhi untuk menikah. Itu namanya melamun. Orang yang pengen bekerja, tapi cuma ngomong saya pengen punya kerjaan, tapi dia enggak bekerja. Padahal kerja itu bisa dilakukan dengan apapun yang namanya usaha, yang penting halal. Maka disebut dia melamun. Kalau kita niat melunaskan hutang, maka
kita harus berupaya menunjukkan niat kita tadi. Semisal mulai menyiapkan tabungan khusus pelunasan hutang. Dapat uang, sisihkan ini untuk bayar hutang. Dapat uang, sisihkan ini untuk bayar hutang. Bentuk tabungannya bebas. Ya silahkan model apapun. Tolong Mbak Ajeng ambilkan di kamar saya, di bawah meja saya ada galon, ya galon ajaib. Ya minta tolong ya Mbak Ajeng. Ya galon ajaib. Ini salah satu cara saya untuk melunaskan hutang. Sisihkan, nanti dapat berapa, bayarkan. Dapat berapa, bayarkan. Jangan justru ketika dapat banyak lupa bayarkan. Itu namanya enggak niat, namanya enggak niat. Pokoknya sedapat berapapun sisihkan untuk membayar. Walaupun utangnya misalnya sekian M, dapatnya kok cuma 100.000, sisihkan ya 5.000 niat ini untuk bayar hutang. Itu baru namanya niat membayar hutang. Kalau enggak menyisihkan namanya bukan niat tapi apa? Melamun. Kemudian yang kedua, berupaya. Upayanya ada. Oh saya kerja ini, niat benar-benar pengen bayar hutang. Saya lakukan ini, pengen benar-benar untuk bayar hutang. Kalau itu dijalankan, nanti Allah yang melunaskan. Meskipun usahanya kalau dipikir enggak bakal lunas 200 tahun. Ya keuntungannya enggak bakal lunas dikumpulkan sekian ratus tahun. Kalau dipikir-pikir ya. Tapi karena ada usaha, nanti Allah yang akan membereskan. Usaha itu adalah salah satu wujud daripada niat, ya wujud niat itu. Dan salah satu usaha yang paling utama adalah usaha takwa. Karena takwa itu juga usaha. Ya, takwa itu juga usaha. Salah satu usaha takwa adalah terkait hutang, di antaranya membantu melunaskan hutang orang lain. Kok rada aneh ya. Punya hutang kok bantu melunaskan hutang orang lain. Contoh, kita lagi makan sama teman, makan mie godok di sebuah warung. Ya, harga mie godoknya misalnya 10.000 rupiah, teman kita belum bayar, berarti punya hutang enggak itu? Hutang mie godok, sementara kita punya uang 100.000 dan kita punya hutang 10 juta, maka kita niat, ya Allah saya akan bayar yang 10.000, saya lunaskan hutangnya, tolong lunaskan hutang saya. Karena barang siapa, nah ini hadiah dari ibu saya waktu ulang tahun 2 tahun yang lalu, ya atau setahun yang lalu ibu saya tuh ngasih print-printan kertas nih, ditulis ini 1 juta US dollar. Nah, dan tidak lama kemudian tahun 2023 tiba-tiba beli tanah. Ya, yang angkanya juga sangat fantastik sehingga utangnya sangat banyak. Jadi ibu saya mendoakan saya dapat duit, caranya saya harus dapat utang dulu. Ya, dengan dapat hutang, beli tanah, ya utang tanah, kemudian Allah kasih saya rezeki, bisa bangun dan lain sebagainya. Ini cara melunaskannya. Saya dapat duit berapa saya masukkan di sini. Ini tinggal dikit karena diambil terus. Ya diambil maksudnya dibayarkan ya, dibayarkan. Dapat berapa diambil dibayarkan. Terus jangan remehkan. Galon ya Kak, galon. Enggak ada mereknya apa-apa nih ya, galon. Pokoknya galon dikasih tulisan nih niatnya di situ, kemudian masukkan sedapatnya. Belum, cuman saya syaratkan di sini. Kalau enggak biru sama merah enggak boleh masuk. Ya, selain biru sama merah dilarang masuk ini, artinya 50.000 atau 100.000 di bawah itu urusannya untuk yang lain. Itu namanya niat, yang gede dimasukkan. Nah ini orang kadang enggak niat, yang gede disembunyikan, yang kecil dimasukkan. Nah itu kurang niat, ya niatnya kurang kuat. Nah salah satu usaha takwa, bagi pemirsa yang belum lihat ini ya, salah satu cara saya untuk melunaskan hutang dari tahun ke tahun. Enggak pernah ganti galonnya ya ini ya, enggak pernah ganti. Sedikit demi sedikit, tapi alhamdulillah dari mulai tahun 2011 akhir sampai sekarang kita bangun tanpa berhenti dengan izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah semuanya beres. Yang paling akhir bukan yang terakhir, yang paling akhir adalah pembelian tanah yang sudah kita bangun menjadi 4 lantai, tapi bangunnya belum selesai di awal Agustus lalu dan sekarang udah awal Desember, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini masuk bulan keempat ya, masuk bulan keempat. Nanti di bulan Februari harus lunas hutang tanahnya dan juga biaya pembangunannya. Karena pembangunan masih berjalan. Salah satu jalan takwa selain membantu melunaskan hutang orang lain adalah istiqomah membaca doa. Ya, istiqomah
berdoa, membaca dengan dipahami dan dengan sungguh-sungguh. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus Rasul ajarkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang tertuang di dalam kitab Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Diceritakan suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Anna mukataban ja'ahu faqal inni qad ajastu an mukatabati fa'inni." Suatu hari ada seorang budak mukatab. Mukatab itu istilah ya. Pegawai ada pegawai negeri, ada pegawai swasta. Itu istilah pegawai negeri, pegawai swasta. Nah ini ada juga budak. Yang budak biasa, ada budak mukatab. Budak mukatab itu apa? Budak yang sudah diberi kesempatan oleh tuannya untuk merdeka. Dengan syarat dia membayar dirinya sendiri. Jadi buat perjanjian sama tuannya, kamu saya kasih waktu dari mulai jam 10 siang sampai jam 4 sore silahkan kamu bebas bergerak, berusaha, bekerja. Kamu cari uang, ya sebagian serahkan saya, ya sebagian buat kamu. Dalam waktu 1 tahun, kalau uang yang kamu kumpulkan cukup untuk bayar dirimu senilai sekian, maka kamu bebas, kamu merdeka. Ini namanya mukatab. Diberi kesempatan merdeka dengan membayar dirinya sendiri. Nah, satu budak mukatab datang menemui Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan berkata kepada beliau radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya saya tidak mampu membayar nilai saya. Misalnya kalau bayar 50 juta saya merdeka, ini berapa hari lagi masuk jatuh temponya, sementara uangnya belum ngumpul, sehingga saya enggak mampu membayar. Fa'inni, please help me, tolong saya. Yang didatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sama juga enggak punya al-fulusu. Sayyidina Ali enggak punya uang, enggak punya duit. Ya Khalifah, tapi enggak punya uang, enggak punya duit. Sama-sama dalam tanda petik ekonominya itu lagi susah. Ini orang susah secara ekonomi mendatangi Khalifah yang secara ekonomi juga susah. Tetapi Khalifah punya solusi. Karena Khalifah punya ilmu, maka benarlah budak ini mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Fa'inni artinya tolong aku beri petunjuk. Karena budaknya juga paham, Khalifahnya juga enggak punya duit. Ya Khalifahnya juga enggak punya duit, punyanya solusi. Lebih dari duit, punyanya ilmu. Ya punyanya sesuatu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengatakan, mari kamu kerja lebih keras lagi, ya mari kita buat produk tertentu, ya agar nanti hasilnya bisa untuk bayar. Karena yang datang orang memang gak punya duit, orang susah, orang mentok. Jangan ditambah problem lagi dengan saran-saran pekerjaan yang buat dia akhirnya jeblok stres. Ya, akhirnya jeblok stres. Dikasih solusi yang mudah oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan berkata, qala ala u'allimaka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana 'alaika mithlu jabal yusirin dainan addahu Allahu anka. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Mau tidak kamu saya ajarkan beberapa rangkaian kalimat? Mau enggak kamu saya ajarkan beberapa rangkaian kalimat yang langsung diajarkan kepada saya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini langsung Rasul yang mengajarkan kepada saya. Belum dari sahabat yang lain. Kan ada ya Rasulullah mengajarkan pada sahabat fulan ngasih tahu sahabat yang lain. Ini fresh dari Nabi Muhammad SAW langsung ke Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, langsung kepada yang punya masalah tadi. Mau enggak kamu saya ajarin beberapa kalimat yang diajarkan khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kamu punya hutang sebanyak atau sebesar Gunung Mesir, nama sebuah gunung yang sangat besar, addahullah anka, maka Allah akan melunaskan hutangmu. Jadi kalau uangnya ditumpuk sebanyak Gunung Merapi itu. Ya, uangnya ditumpuk sebanyak Gunung Merapi. Emasnya ditumpuk sebanyak Gunung Merapi, hutangnya sebanyak itu lunas. Ini kalau buat janji kira-kira nanggung atau enggak nanggung nih? Enggak nanggung. Iya. Oh sudah orang susah enggak punya apa-apa, janjinya hutangmu sebanyak gunung itu lunas. Ngomongnya dengan percaya, dengan yakin, dengan pede. Kenapa? Karena yang ngajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaratnya nomor 1 diterima dengan iman. Jangan pernah pakai
akal. Jangan pernah pakai hitungan. Akhirnya mempertanyakan. Akhirnya jadi ingkar. Na'udzubillah min dzalik. Dengan iman, percaya, yakin. Kalau ini diamalkan, pasti hutangnya sebanyak apapun dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan senang hati, budak mukatab tadi menjawab, wah mau, ya senang. Nah, coba kalau kita datang ke tempatnya kiai, datang ke tempatnya ustadz, datang ke tempatnya guru, datang ke tempatnya syekh, datang ke tempatnya habib. Diajari muda saya ajari doa, jawab, doa udah banyak bib. Ya doa udah saya amalkan, tapi belum ada hasilnya. Kelihatannya doanya kurang manjur. Apa Yai Habib Ustadz punya doa yang lebih manjur lagi? Ini naudzubillah min dzalik ini. Itu doa tanpa keyakinan ya, doa tanpa keyakinan. Syaratnya doa adalah keyakinan. Nah ini diajari jawabannya ya siap. Maka diajarkan untuk baca kul, katakanlah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Coba tirukan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Kalau diterjemahkan, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal sehingga aku tidak mendapatkan rezeki yang haram. Wa aghnini bifadlika, dan tolong jadikan aku berkecukupan apa yang kubutuhkan terpenuhi bifadlika, berkat kemurahanmu. Ya, berkat kemurahanmu, bukan kepandaianku, bukan usahaku, bukan kehebatanku, enggak. Karena kamu bermurah kepadaku, karena kamu pengen ngasih aku ya Allah, karena karuniamu semata, amman siwak, sehingga aku tidak bergantung kepada selain engkau. Hanya yakin sama kemurahanmu, bukan usaha, bukan relasi, bukan teman, bukan apapun. Hanya kemurahanmu semata, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa tadi diamalkan oleh sang budak, beberapa hari kemudian lunas, dia jadi budak yang merdeka. Siap mengamalkan? Siap. Maka biar tidak jadi lamunan, salah satu ulama mengajarkan agar doa ini dibaca setelah subuh. Habis sholat subuh, waktu zikir, baca 41 kali. Baca 41 kali. Tentunya diawali dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, baru berdoa. Jangan ujuk-ujuk nyelonong doa gitu ya. Ada kulonwunnya, bismillah, alhamdulillah, sholawat, baru berdoa. Mari kita bersama-sama baca dengan niat untuk melunaskan hutang Majlis Ar-Raudhah dan hutangnya masing-masing. Dan hutangnya semua orang yang berhutang, semoga Allah lunaskan dengan rezeki dari segala arah tanpa susah payah dan tanpa masalah dunia akhirah. Baca sore hari ini bersama-sama bareng-bareng dengan saya sebanyak 10 kali saja. Setelah itu kita selesaikan majelisnya, kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang insya Allah berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullah khairan. Bagi yang belum subscribe channel YouTube Habib Novel Al-Idrus, subscribe sekarang juga.
Ya, sekarang sudah sampai angka 999.858. Ya, sedikit lagi menjadi 1 juta subscriber. Insya Allah hari ini bisa terwujud, mudah-mudahan tercapai angka 1 juta subscriber. Bagi yang mau ikut andil untuk pembangunan, pelunasan tanah dan semua kegiatan Majelis Ar-Raudhah, maka bisa transfer ke nomor rekening yang biasa saya share, yang saat ini kami tampilkan di layar monitor dan semuanya atas nama Novel. Semoga berkah, manfaat. Jazakumullah khairan, wal afu minkum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, wa khatafa badrut tamami, mithala husni ma ra'ayna fil iraqaini wa syami, rabbi faj'al mujtama'ana ghayatuh husnul khitami, wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami, wa karimil arwah minna biliqa khairil anami, wa balighil mukhtara anna min salatin wa salami, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Saya minta 2 Al-Fatihah. Yang pertama untuk keponakan saya, Viga, yang sudah masuk hari-hari insya Allah persalinan, menunggu waktu-waktu melahirkan. Cuman bayinya ini masih nunggu jam yang baik. Ditunggu-tunggu dari tanggal 3 belum mau muncul. Ya belum mau muncul. Mudah-mudahan saya yakin ibu-ibu ini saya kenal sakti-sakti. Saya sudah bertahun-tahun bergaul bersama antum, hidup bareng di Masjid Ar-Raudhah. Fatihahnya ibu-ibu ini enggak pernah enggak nembus langit. Dus, nembusnya cepat gitu ya. Ya nembusnya aja cepat. 1 Fatihah, semoga Ananda Viga segera melahirkan selamat, ibunya, bayinya dan seluruh keluarganya lahir sehat, enggak pakai sakit, enggak pakai susah payah, enggak terasa, bayinya sehat, ibunya sehat, bapaknya sehat, semuanya sehat, selamat dengan berkat Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud al-hadiniyah wa ala man habun ali wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah dengan niat untuk kesembuhan Ibu Khadijah Anten, neneknya istri saya, alias ibunya, ibu mertua saya. Semoga panjang umur, sehat wal afiyah. Sehat dan sembuh dari segala macam penyakit dan terlindung dari segala macam penyakit. Panjang umur fi taatillah ala hadiniyah wa ala man habuna ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi Al-Fatihah karena bibiknya Mbak Endah. Mbak Endah itu istrinya Mas Seto ya. Bibiknya hari ini meninggal dunia. Semoga almarhumah Ibu Kusmiyati binti Rustam diletakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diterima semua amal solehnya dan diampuni segala dosanya, dan kita semua panjang umur fi taatillah dan kelak wafat dengan husnul khatimah ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Amin. Kemudian satu pengumuman yang saya dimintai tolong untuk buat video, belum sempat saya buat. Ternyata datanya juga lagi hilang, belum boleh berarti ya. Insyaallah itu hallnya Walid Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf itu berapa hari lagi di bulan Desember akan diselenggarakan di Jakarta. Nanti waktunya menyusul bagi warga Jakarta dan sekitarnya, diharapkan kerawuhannya, kehadirannya. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati. اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.